Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofisa. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pelajaran SD. Sekarang kita akan belajar matematika tentang penjumlahan dan bilangan. Siapa di sini yang udah bisa ngitung? Saya Udah bisa ya. Berarti penjumlahan dan bilangan juga harus bisa. Penjumlahan dan pengulangan juga harus bisa. Oke. Penjumlahan itu apa sih? Penjumlahan sering ditandai dengan tanda plus, tanda tambah, ya. Adalah salah satu dari 4 aritmatika dasar. Penjumlahan merupakan penambahan kelompok bilangan atau lebih menjadi suatu bilangan yang merupakan jumlah. Nih, tanya nih. Kalau ada yang bisa jawab benar, nanti Ibu kasih coklat ya. Coklat ini akan Ibu kasih. Ibu mempunyai 2 coklat. Ya. Jika Ibu tambah 1 lagi coklatnya, ada berapa coklat yang Ibu pegang? 1, 2, 3. 3, Bu. 3, ya betul. Ini coklat buat kamu. Makasih, Tapi nanti Bu. makannya pas istirahat ya. Ya. Buat yang lainnya, kalau ada yang belum dimengerti, bisa ditanyakan. Ya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang IPA, klasifikasi hewan sesuai dengan jenis makanannya. Nah, di sini ada tergolong 3, yaitu ada omnivora, karnivora, dan herbivora. Omnivora itu adalah hewan yang pemakan segalanya atau pemakan tumbuh-tumbuhan, daging-dagingan. Kalau karnivora yaitu hewan yang pemakan daging. Dan herbivora adalah hewan yang pemakan tumbuh-tumbuhan saja. Ngerti kan? Nah, jadi setelah ini kita akan bermain games. Mau tau nggak gamesnya apa? Nah, jadi gamesnya itu di sini kan sudah ada hewan-hewan dan makanan-makanan ya. Nanti Ibu akan memberikan misalkan nih hewan apa yang pemakan daging, misalkan apa. Nanti ambil di sini, lalu tancapkan di sini, sesuai dengan hewan apa, pemakan apa. Ngerti ya? Oke. Nah, jadi sekarang kita akan mulai saja ya. Coba kamu pilih hewan di sini. Hewan apa yang pemakan omnivora? Hewan yang pemakan tumbuhan dan daging. Kamu cari di sini, lalu kamu letakkan di sini. Ini, Bu. Daging sama tumbuhan. Apa Babi. itu? Babi. Ya, babi adalah hewan pemakan tumbuh-tumbuhan dan daging yang letakkan. Oke. Sekarang hewan pemakan daging. Hewan pemakan daging. Ini, Bu. Apa itu? Harimau. Harimau. Ya, harimau adalah hewan pemakan daging. Tancapkan. Oke. Sekarang hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuh. Makan tumbuh-tumbuhan. Ini, Bu. Apa itu? Serigala. Serigala. Serigala itu bukan hewan pemakan tumbuh-tumbuhan, itu seperti sapi. Ada nggak di situ sapi? Ada dong. Iya. Sapi. Nah, jadi sapi hewan pemakan tumbuhan itu. Nah, sekarang silakan duduk di sini lagi. Jadi sudah mengerti kan hewan-hewan pemakan apa saja dan pengertian omnivora, karnivora, dan herbivora? Sudah ngerti, Bu. Sudah mengerti? Sudah, besok-besok kalau Ibu tanya lagi, siap ya? Siap. Jadi Ibu akan menjelaskan tentang dongeng. Dongeng merupakan bentuk sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian yang luar biasa, yang dipenuhi oleh khayalan atau imajinasi yang dianggap oleh masyarakat suatu hal yang tidak benar-benar terjadi. Jadi dongeng itu kayak suatu khayalan kita saja. Nah,
Setelah ini ibu akan membagikan video dongeng tentang gajah dan semut. Anak-anak perhatikan ya supaya jika ibu memberikan soal anak-anak bisa jawab. Ini adalah cerita tentang seekor gajah dan semut. Di dalam hutan hiduplah seekor gajah. Perhatikan ya. Dia begitu bangga dengan tubuhnya. Dia selalu mencari masalah dengan hewan lain di hutan dan selalu mengejek mereka. Suatu hari, saat dia sedang berjalan di hutan, dia melihat burung beo duduk di atas pohon. Hei, apa yang kau lakukan? Tidakkah kau lihat aku sedang lewat? Aku adalah hewan terkuat di hutan ini. Ayo, semut tiba-tiba mempunyai sebuah ide. Dia pelan-pelan berjalan ke dekatnya dan menyelinap masuk ke belalainya. Saat di dalam, dia mulai menggigit gajah. Dia terus menggigit gajah hingga gajah terbangun dan mulai berteriak kesakitan. Oh, belalaiku! Belalaiku sakit! Siapa di dalam? Keluar cepat dari sana! Semut itu mendengar teriakan gajah dan terus menggigit. Sang gajah begitu kesakitan dan dia mulai menangis. Siapapun di dalam, keluar dari belalaiku. Sang semut mendengar tangisan gajah dan keluar dari belalainya. Sang gajah terkejut melihat semut kecil itu. Dia begitu ketakutan bahwa semut akan menggigit dia lagi. Dia berlutut dan mulai meminta maaf. Maafkan aku tidak akan mengganggumu lagi. Sang gajah mengerti kesalahannya. Kemudian dia pergi. Sejak saat itu, dia tidak pernah mengganggu siapapun lagi. Sekarang kau lihat kan, tidak ada yang besar atau kecil. Kita hebat di jalan masing-masing. Jangan sombong dengan kemampuanmu. Gunakan untuk menolong. Sombong dengan kemampuanmu. Gunakan untuk menolong yang lain. Nah, Jadi apa yang jadi sudah menonton kan? Sekarang ibu tanya, siapakah yang sombong di dongeng tersebut? Semut apa gajah? Gajah. Gajah. Oke, pintar. Berarti anak-anak sudah mengerti ya dongeng itu seperti apa? Iya. Selanjutnya ibu akan menjelaskan IPS tentang sejarah pahlawan. Nah, di depan kita ini kan sudah ada pahlawan-pahlawan nasional Indonesia seperti Martha Christina, Tia Hahu. Nah, jadi Martha Christina ini lahir di Nusa Laut, Maluku 4 Januari 1800, meninggal di Laut Belanda, Maluku 2 Januari 1818 pada umur 17 tahun. Martha Christina Tiahahu ini adalah seorang gadis dari desa Abu di Pulau Nusa Laut, lahir sekitar tahun 1800 dan pada waktu mengangkat senjata melawan penjajah Belanda berumur 17 tahun. Ayahnya adalah Kapitan Paulus Tiahahu, seorang kapitan dari negeri Abubu yang juga pembantu Thomas Metulesi dalam peperangan Patimura tahun 1817 melawan Belanda. Selanjutnya di sini ada Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini itu lahir di Jepara, Hindia Belanda 21 April 1879, meninggal di Lembang, Hindia Belanda 17 September 1904 pada umur 25 tahun. Atau sebenarnya lebih tepat disebut Raden Ayu Kartini, adalah seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Kartini ini dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Oh, begitu ya, Bu. Nah, sudah mengerti kan? Sudah. Oke. Kita akan mempelajari tentang agama, yaitu berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Siapa yang disini suka melawan? Ayo siapa? Melawan nggak? Sudah. Nah, tahu nggak berbakti dan taat kepada orang tua itu seperti apa? Enggak. Nggak tahu. Jadi, nih lihat ya, ada di buku LKS halaman 21. Berbakti dan taat kepada orang tua dan guru itu hukumnya wajib. Kewajiban seorang anak terhadap kedua orang tuanya adalah menghormati dan berbakti. Berbakti kepada orang tua tidak boleh melawan, tidak boleh malas, ya. Terus menghormati, jangan disuruh jangan malas.
Apalagi? Ayo, ada yang tahu nggak? Apa yang lagi? Jangan melawan. Ya, terus? Jangan membantah. Apa lagi? Mematuhi. Ya, jangan nakal ya. Selanjutnya, menghormati guru ketika di sekolah. Seperti apa? Contohnya, Menyapa. menyapa, Salam. salam, Senyum. senyum. Ya, senyum juga bisa. Sudah paham belum? Sudah, Bu. Sudah paham ya. Jadi kalau misalkan ada yang belum paham, bacakan saja di LKS tentang ini. Nih, ada di LKS halaman 21 ini, berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Ya udah, pelajaran hari ini cukup sampai di sini aja ya. Jadi seperti itu media pembelajaran, bahan aja yang saya gunakan dalam memberikan materi-materi. Saya akan mengucapkan terima kasih kepada adik saya Putri yang sedia membantu saya dalam pembuatan video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pengucapan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.